Polisi terus mendalami kasus penembakan di pintu tol Bintaro, Jakarta Selatan yang menewaskan 1 orang warga. Sementara istri korban menuntut polisi mengusut tuntas penembakan tersebut. Pelaku penembakan maut di pintu keluar tol Bintaro, Jakarta Selatan merupakan seorang oknum polisi. Pelaku adalah Ibda OS yang bertugas di Satuan Unit Patroli Jalan Raya di Telantas Polda Metro Jaya. Peristiwa bermula saat 2 warga melapor kepada Ibda OS dan mengaku dibuntuti sejumlah orang tak dikenal Jumat malam lalu. Pelaku langsung mengamankan kedua korban dengan mengajak menepi di depan kantor PJR Jaya 4 Pesanggerahan. Namun malah terjadi keributan antara pelaku dengan kedua warga hingga berujung penembakan. Polda Metro Jaya akan melakukan penegakan hukum secara profesional tentunya ya, yang transparan dan juga berkeadilan bagi semua pihak. Kemudian terkait dengan motif ini nanti kita akan sampaikan karena masih dilakukan pemeriksaan ya, termasuk juga dengan kalau identitas mungkin sudah paham teman-teman ya, kemudian profesi dan sebagainya itu nanti kita akan update lagi manakala pemeriksaan ini sudah selesai dilakukan. Akibat peristiwa ini 1 orang tewas akibat luka tembak. Sementara 1 lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Polisi masih mendalami kasus ini dengan mengumpulkan barang bukti dan belum menetapkan Ibda OS sebagai tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas siapa sosok yang menjadi korban penembakan oleh polisi yang diduga menjadi penguntit salah satu warga Jakarta? Sudah bergabung bersama kami Lasti Silitonga, istri korban penembakan. Selamat sore Ibu Lasti. Selamat sore Mbak. Baik Bu Lasti, sebelumnya kami turut berduka atas kehilangan yang dialami oleh keluarga Anda. Ibu Lasti bisa gambarkan kepada kami seperti apa sebenarnya sosok dari suami Anda dan apa pekerjaannya sehari-hari? Suami saya itu sosok orang baik, terus sama saya itu kerja di karyawan PT sama SLM. Bekerja di LSM dan sebelumnya karyawan di mana Bu Lasti, boleh diperjelas? Di PT Gunung Garuda yang berada di karyawan swasta ya Bu ya? Iya, karyawan swasta, karyawan PT. Baik, Ibu Lasti, pihak kepolisian menyatakan bahwa peristiwa penembakan terjadi setelah suami Anda dan rekan-rekannya membuntuti seorang warga. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait informasi ini? Tadi pagi baru saya tahu berita itu yang diinformasikan di TV, yang diumumkan Kapolda bahwa tersangka sudah ketemu. Maka berita yang di TV itu tidak benar itu Mbak. Setauku saya bertanyakan tadi pagi ke supir, orang ini berempat, di dalam mobil ada 4 orang. Supirnya yang di samping sama bapaknya, posisi bapaknya di belakang, sama yang satu lagi korban yang ada di rumah sakit Polri. Orang itu ditembak di dalam mobil, nggak ada insiden beradu mulut sama yang bapaknya itu kan ada di tayangan di situ kelempar gitu, padahal itu nggak ada. Tidak ada adu mulut ataupun perlawanan dari suami dan rekan-rekan Anda? Iya, ada perlawanan. Iya, tadi pagi saya konfirmasi karena saya berduka, baru kemarin bapaknya dikebumikan jam 3 sore. Tadi pagi saya baru buka berita di HP gitu. Baik, Ibu Lasti, apakah Anda mengenal 3 penumpang lain dalam mobil yang ditumpangi oleh suami Anda? Saya tidak mengenal. Waktu mengenal orang itu waktu saya di rumah sakit pertama, suami saya dirawat di rumah sakit Pelni. Pada hari terjadinya penembakan ini, pukul berapa kemudian Anda terakhir berkomunikasi dengan suami Anda? Suami saya komunikasinya setelah berangkat kerja, yang berangkat aja dari rumah jam 11 siang. Baik, jadi biasanya memang suami Anda ini selalu berangkat dari rumah sekitar pukul 11 siang? Iya, jam segitu. Kalau lagi tugas LSM-nya, kalau karyawan dia pagi berangkat. Untuk lokasi kantor ataupun LSM tempat suami Anda bekerja ini, apakah memang di daerah Sentul, Bu Lasti? Oh bukan, itu saya kalau kantornya saya kurang tahu Mbak.
Apakah suami Anda sempat memberitahu apa maksud atau tujuan kedatangannya di Sentul bersama teman-temannya ini? Saya kurang tahu, orang itu berangkat ke Sentul, saya nggak tahu Mbak. Dia pergi sama temannya, sama teman sekelompok temannya kerja di lapangan. Baik, Bu Lasti, setelah peristiwa ini apakah dari pihak polisi, terutama dari Polda Metro Jaya, sudah ada yang menghubungi Anda atau meminta keterangan dari Anda sebagai istri dari korban? Belum ada Mbak. Siapa yang pertama kali memberikan informasi mengenai peristiwa ini kepada Anda? Saya kurang tahu siapa yang ngasih tahu ke saya, cuma nelpon ke saya itu pakai nomor HP suami saya. Apa yang disampaikan saat itu, Ibu Lasti? Tengah 11 malam nelpon saya, ini istri dari Bapak Potak Pasaribu. Saya bilang iya, Bapak Ibu segera ke rumah sakit Pelni Cilipi, suami Ibu dirawat di sana gitu. Baik, Ibu Lasti, saya ingin pertegas lagi, tidak benar bahwa sempat terjadi cekcok antara para penumpang di dalam mobil dengan pihak kepolisian atau dalam hal ini merupakan pelaku penembakan. Iya, nggak ada insiden yang kayak ditayangkan di TV itu, yang dibilangnya ada beradu mulut, sampai ada bapaknya kelempar setelah ditembak. Nggak ada itu, orang itu di posisinya di dalam mobil. Dan informasi ini Anda terima dari pengemudi mobil yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Tadi pagi berita yang diumumkan Kapolda itu yang udah tertangkap pelakunya. Karena ada insidennya ditaruh di situ bahwa bapaknya itu ada perlawanan bulu, setelah itu kan kelempar setelah ditembak. Itu. Saya tanyakan, oh itu tidak ada, kita ada di dalam posisi mobil. Baik, ada 4 orang dalam mobil tersebut. Apakah Anda sudah sempat bertemu dengan 2 penumpang lainnya yang selamat, Ibu Lasti? Saya yang bertemu yang satu korban yang sakit, yang sekarang dirawat, itu supirnya. Apa saja yang disampaikan oleh pengemudi mobil ini pada saat bertemu dengan Anda? Iya, yang sampaikan ke saya, Ibu tenang aja, kita akan kita cari siapa pelaku ini yang menembak kita yang di dalam mobil gitu. Apakah Anda tahu apa pekerjaan dari korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit? Sama profesinya kayak bapaknya, kayak wartawan LCM gitulah. Artinya suami Anda juga berprofesi sebagai wartawan kah, Ibu Lasti? Bukan wartawan, bapaknya itu kayak LSM sama aktif juga di buruh, aktif juga karyawan. Sama-sama aktif di LSM? Iya. LSM yang membidangi apa kalau boleh tahu, Ibu Lasti? Saya kurang tahu, Mbak. Baik, Ibu Lasti, apa yang mungkin ingin Anda sampaikan kepada pihak kepolisian yang saat ini mungkin masih berupaya untuk mengusut kasus ini? Menurut saya suami saya itu butuh keadilan, Mbak. Harus dituntaskan sampai ke akar kenapa ada insiden penembakan ke suami saya sehingga suami saya tewas. Apakah Anda anak-anak saya, Mbak, yang kerjakan bapaknya, gimana nasib anak saya ini nantinya? Mbak, anak-anaknya masih sekolah. Ada berapa anak Anda, Ibu Lasti? 2, Mbak. Apakah kedua anak Anda ini sudah tahu mengenai peristiwa penembakan ini? Tahu, Mbak, tahu. Ikut ke sini antar bapaknya ke Medan. Berapa usia anak Anda kalau saya boleh tahu, Ibu Lasti? Anak saya yang pertama 3 SMA, yang adiknya kelas 6 SD. Lalu seperti apa tanggapan ataupun juga respon dari kedua anak Anda setelah mengetahui apa yang dialami oleh ayahnya? Ya, anaknya namanya kondisinya down, kita tahu bapaknya itu dibunuh, dia terima gitu, ayahnya dibunuh, ditembak tradisi begitu, sedangkan bapaknya itu baik. Apa yang paling Anda rindukan dari sosok suami Anda, Ibu Lasti? Saya rindunya yang penyayang, peduli keluarga, sayang istri, sayang anak-anaknya.
Selain suami Anda, Ibu Lasti, apakah Anda sendiri juga sehari-hari atau mungkin bekerja juga sehari-harinya, Saya Ibu Lasti? nggak bekerja, Mbak. Saya ibu rumah tangga, Mbak. Lalu kemudian sepeninggalan suami Anda, Ibu Lasti, seperti apa saat ini kondisi keluarga Anda? Ya berduka, Mbak. Baik, Ibu Lasti, kalau kemudian nantinya Anda punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan terduga pelaku, apa yang mungkin ingin Anda sampaikan ataupun ingin Anda tanyakan? Maksudnya sama pelakunya. Mhm. Maksudnya bilang sih nggak ngerti saya, Mbak. Iya, apa yang ingin Anda sampaikan atau ingin Anda tanyakan langsung kepada polisi yang menangani kasus ini? Ya itu dituntut si pelaku itu sama seperti bapaknya gitu. Anda minta agar kasus ini diusut dengan tuntas Ya iya sampai tuntas. dan tidak ada yang ditutup-tutupi tentunya Jangan ada harapannya. ditutup-tutupi, jangan karena sebagai aparat jadi ditutup-tutupin, Mbak. Baik, Ibu Lasti, kita akan tunggu tentunya kelanjutan dari kasus ini. Semoga benar-benar ada keadilan yang ditegakkan. Terima kasih Ibu Lasti Silitonga, istri dari korban penembakan yang terjadi di Bintaro, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.